Yang jelas saya hanya berpikir bagaimana saya bisa bahagia bersama anak-anak dan bagaimana saya sekarang ini fokus mencari uang untuk anak. Itu aja. Saya pikir ada itikat baik dari mantan untuk menyerahkan, tapi ternyata malah tidak ada. Ya kita harus gugat. Mungkin mereka senang berperkara kali. Farhat Abbas merealisasikan niatnya untuk meminta pembagian harta gonogini dari mantan istrinya Nia Daniati. Rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang pernah menjadi istana cintanya dan Nia ketika masih terikat pernikahan menjadi salah satu harta yang diperjuangkan Farhat. Di sidang perdana gugatan pembagian harta gonogini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, pihak Nia mempertanyakan keinginan Farhat untuk menjual rumah tersebut untuk kemudian dibagi Nia. Pasalnya, selain Nia, putra satu-satunya Farhat dan Nia juga masih menempati rumah tersebut. Nia ingin agar Farhat merelakan rumah tersebut untuk nantinya diberikan kepada putranya. Saya pikir ada itikat baik dari mantan untuk menyerahkan, tapi ternyata malah tidak ada. Ya kita harus gugat. Mungkin mereka senang berperkara kali. Apapun tentunya kita harus siap ya, karena kita hidup itu jalan apapun kan kita harus jalani. Tapi kita yakin apapun itu kan kita hidup lahir ke dunia dan kita dikasih semua juga rezeki itu dari Allah. Ya kita kembalikan aja lagi sama Allah yang terbaik. Udah disomasi 3, sudah disomasi janji habis lebaran ke kantor Ibu Elsa tidak. Jadi kita anggap mereka tidak punya etikat baik dan mereka hanya ingin proses. Dan kita minta juga kepada Farhat supaya dia memikirkan anaknya Angga, karena Angga ini juga kan memang sejak lahir sampai besarnya itu di rumah itu. Seorang Farhat itu ya kecil lah bagi dia, itu hanya rumah segitu aja yang mau dipermasalahkan, iya kan? Sementara ke tempat-tempat lain kan banyak uangnya bertaburan gitu kan. Apa salahnya? Untuk kepentingan anak, udahlah nggak usah dikotak-katik lagi harta yang ada, biarkan mereka juga dari situ. Ya, yang jelas Farhat tentunya tidak terima kalau untuk anaknya sendiri. Tapi kan ada anaknya Nia, ada keluarganya Nia di situ semua. Ya kalau memang itu kan dibagi dua, bukan itu kan harganya mahal. Dibagi dua dia masih bisa beli rumah yang cukup, yang bisa untuk satu anaknya itu. Sejak proses perceraian, harta gonogini memang sempat menjadi perbincangan hangat. Farhat sudah berencana membagi harta senilai 30 miliar rupiah setelah putusan cerai. Tetapi lantaran keduanya tak mencapai kata sepakat, Farhat akhirnya melayangkan gugatan perceraian. Pihak Nia mengaku bahwa pembelian rumah di Kemang tersebut atas nama dirinya. Harta gonogini itu hanya rumah saja, kemudian ada ada beberapa apartemen, kemudian ada beberapa mobil aja. Harta saya nggak terlalu banyak. Yang jelas saya hanya berpikir bagaimana saya bisa bahagia bersama anak-anak dan bagaimana saya sekarang ini fokus mencari uang untuk anak. Itu aja. Mungkin sekitar 30-40 miliar lah. Biarlah apapun omongan di luar, apapun kata-kata yang tidak enak didengar di hati dan telinga saya, ya buat saya alhamdulillah aja, apapun itu aja. Tentang mengenai rumah yang ditempati oleh Nia sekarang ini, dari dulu kita sudah sampaikan bahwa kwitansinya itu sudah terlihat dengan jelas bahwa yang beli itu adalah Nia Daniati. Rumah Kemang itu, saya tahu benar hasil penghasilan dari Farhat. Uangnya dari mana saya tahu, lawyer fee dari mana saya tahu. Jadi, dan itu kan sesuatu yang wajar dibagi dua. Memang miliknya Farhat, memang namanya cinta istri ya dikasih nama istrinya. Tetapi itu walaupun Nia yang beli pun harus bagi dua. Apalagi ini Farhat yang beli. Yang jelas
Saya hanya berpikir bagaimana saya bisa bahagia bersama anak-anak dan bagaimana saya sekarang ini fokus mencari uang untuk anak. Itu aja. Saya pikir ada itikat baik dari mantan untuk menyerahkan, tapi ternyata malah tidak ada. Ya kita harus gugat. Mungkin mereka senang berperkara kali. Farhat Abbas merealisasikan niatnya untuk meminta pembagian harta gonogini dari mantan istrinya Nia Daniati. Rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang pernah menjadi istana ciptanya dan Nia ketika masih terikat pernikahan menjadi salah satu harta yang diperjuangkan Farhat. Di sidang perdana gugatan pembagian harta gonogini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, pihak Nia mempertanyakan keinginan Farhat untuk menjual rumah tersebut untuk kemudian dibagi Nia. Pasalnya, selain Nia, putra satu-satunya Farhat dan Nia juga masih menempati rumah tersebut. Nia ingin agar Farhat merelakan rumah tersebut untuk nantinya diberikan kepada putranya. Saya pikir ada itikat baik dari mantan untuk menyerahkan, tapi ternyata malah tidak ada. Ya kita harus gugat. Mungkin mereka senang berperkara kali. Apapun tentunya kita harus siap ya, karena kita hidup itu jalan apapun kan kita harus jalani. Tapi kita yakin apapun itu kan kita hidup lahir ke dunia dan kita dikasih semua juga rezeki itu dari Allah. Ya kita kembalikan aja lagi sama Allah yang terbaik. Udah disomasi 3, sudah disomasi janji habis lebaran ke kantor Ibu Elsa tidak. Jadi kita anggap mereka tidak punya itikat baik dan mereka hanya ingin proses. Dan kita minta juga kepada Farhat supaya dia memikirkan anaknya Angga, karena Angga ini juga kan memang sejak lahir sampai besarnya itu di rumah itu. Seorang Farhat itu ya kecil lah bagi dia, itu hanya rumah segitu aja yang mau dipermasalahkan, iya kan? Sementara ke tempat-tempat lain kan banyak uangnya bertaburan gitu. Kan apa salahnya? Untuk kepentingan anak, udahlah nggak usah dikotak-katik lagi harta yang ada, biarkan mereka juga dari situ. Ya, yang jelas Farhat tentunya tidak terima kalau untuk anaknya sendiri. Tapi kan ada anaknya Nia, ada keluarganya Nia di situ semua. Ya kalau memang itu kan dibagi 2, bukan itu kan harganya mahal. Dibagi 2 dia masih bisa beli rumah yang cukup, yang bisa untuk satu anaknya itu. Sejak proses perceraian, harta gonogini memang sempat menjadi perbincangan hangat. Farhat sudah berencana membagi harta senilai 30 miliar rupiah setelah putusan cerai. Tetapi lantaran keduanya tak mencapai kata sepakat, Farhat akhirnya melayangkan gugatan perceraian. Pihak Nia mengaku